Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Hadratul Mukarramun de selera nasi burja Ustaz Sirajuddin, Porda selera nasi burja Ustaz Samsul Ma'arif sebetul keluarga mati, de setajana keluarga besar Baisuni menjadi tantretan alek sepupuh saya arimankan alumku etan pakak dito badana rangkaian pengajian akbar keluarga besar Baisuni di pagi ini tertata sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan umum kitab yang ada belasnya kangku dipimpin Ustaz Ma'arif. Yang kedua sekapur sirih dari ketua ikatan keluarga besar Baisuni. Yang ketiga adalah tahlil. Yang keempat siraman rohani atau ceramah. Yang kelima ramah tamah. Keenam urun rembuk atau musyawarah dari keluarga besar Baisuni. Mari kita mulai acara ini dengan pembacaan umum kita. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dan bisa membawa manfaat kepada Ustaz Ma'arif. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summal Fatihatu khususan ila jami' abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Yai Ustadz Sirat dan Ustadz Samsul Ma'arif yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh keturunan keluarga besar Baisuni, dari kakek laki-laki kita Baisuni dan nenek kita bersama Misnati. Pertama-tama marilah kita tetap memanjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat serta nikmat sempat kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama di acara tahunan pertemuan atau pengajian. Tajuknya pengajian, lebih ke pengajian keluarga besar Baisuni. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kejahilan, kebodohan menuju alam terang benderang dengan dinul Islam. Selanjutnya tak ada kata yang bisa saya sampaikan melebihi rasa syukur yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
paman, bibi, kepada sepupu-sepupu, ponakan-ponakan yang masih diberikan semangat untuk tetap menjaga tali silaturahmi di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga keluarga besar Baisuni selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, penyakit, dan selalu diberikan kesehatan, kelimpahan rezeki, keselamatan dunia dan akhirat. Rasanya kami juga sebagai mewakili keluarga, garis keluarga yang ditempati untuk mengisi tahunan ini, keluarga besar Lembeng, kami mengucapkan terima kasih juga karena sudah menyediakan tempat sehingga dan subuhan nantinya, sehingga acara ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan Pak, terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Silat yang mau menjadi sesepuh juga untuk nantinya memberi mau'izatul hasanah, serta Ustadz Ma'arif nantinya memberi tahlil. Mungkin kami atas keluarga besar Baisuni mohon meminta maaf jika ada subuhan, ada pelayanan kami yang sangat minim. Niat kami memberi yang terbaik, cuma inilah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Semoga kita tetap bisa menjaga tali silaturahmi sampai nanti ke cucu-cucu, cicit-cicit, sehingga tetap terjaga silaturahmi dari keluarga besar Baisuni. Sekian dari kami. Jika ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبونا فأخذنا بسيف فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 استغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات 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 استغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات 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 العظيم للمسلمين. Dan kita dengarkan bersama tausiah dari beliau. Mudah-mudahan ceramah yang akan diberikan oleh beliau akan memberikan syafaat, akan memberikan pencerahan bagi kita semua. Kepada Ustaz Syirot kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadratan mukarramin, para alim ulama, setuju hadirin, setuju keluarga dari Bani Baisuni, setuju Kaulamul Jadi. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan saat armakin betul kaula sareng rajulan setuju seambana alaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Mungkin di hari ketiga bulan Syawal, alhamdulillah ikarsan sering Allah kangku bisa bersilaturahim
Hakilanki tempat kadintoh. Semoga kehadiran kita senantiasa ingin ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para rabu sebutkan daulah Muljakin, sangat bunga bukan daulah ketika berkeluarga masih imut dengan para bersepuh. Karena menikah keluarga ingin bersepuh karena itu pertanda karena itu keluarga yang solihin solihat, keluarga sesuai sebagus tak kuncoma pandai dan senang makan jasa dari bersepuh, tapi bersepuh senantiasa ingin. Alhamdulillah almarhum Bapak Basuni kadinto sangat bunga sampai kapanpun beliau nih bunga ngolat di para ajunan para keturunan Ebon pernah boleh sampai 3 bulan atau 2 tahun ngimut di beliau karena sekadinto para hadirin para bapak ibu hubungan orang mati dan orang mudik itu selamanya tidak akan pernah putus. Panjenengan jangan mengharap ketika ada seseorang meninggal, engkau purakin dengan alam kubur pas tanda aja. Kadang itu hanya pindah alam. Makanya ketika kita menguburkan talqin ibadah, kata engkau caki dari kemayit, wa hadza awalun min manazilil akhirah, wa akhirun min manazilid dunya. Wangayib, setiap anda merupakan pembuka dari alam akhirat dan akhir dari alam dunia. Artinya apa? Artinya orang mati ini pindah alam, lepas dari alam dunia akan awal dari alam akhirat. Sehingga dengan alam kubur menikah tak nyame alam dunia, tak nyame alam akhirat. Karena apa? Alam penantian, alam barzah. Kibet ni alam dunia lemare, kemudian alam akhirat masih belum. Mereka, sehingga terus sangat dibutuhkan bantuan dari kita, dari anak foto kita. Saya anak foto secara langsung, secara nasab, sekalipun bukan. Kita jangan percaya, kita jangan pernah punya anggapan bahwa mati mare. Diserang pengesepol kita. Doa ekor, setuju. Sampai kapan? Sampai kiamat. Malah mengesepol kita sampun sedah abdi pada situng keuntungan itu pun sering panjenengan sering mendengar. Kenapa keuntungannya? Mengesepol sampun sedah senantiasa sonaki sepor ada Allah bina podana bisa saus senaus salah berdosa karena punya senyoraki semua dengar kiamat sampai bersih dosa. Dan kulo panjenengan bebaki. Mun mati pas tepak kali kiamat saya rasa doa kita. Pak pas. Jadi melan macam gak itu sangat bunga. Almarhum Bapak Basuni mereka punya keturunan sekantos mangkin kayak itu sangat imut ke beliau. Paling buntan Fatihah, pemosan Yasin, pemosan tahlil, bagi ke beliau. Apakah boleh? Ya boleh. Setelah amal bagus menikah, paling ganjaran ke Allah. Nah, mun kita sonakin ya Allah, ya Allah. Makin peningkat mulai gelap pemosan Fatihah, Yasin, tahlil, kenceng ini bintang beli pentak Gusti. Bagi akik pengen sepotong gula. Siapa menghalangi? Mula Allah kesokan. Lalu kan? Tapi tidak ada hal yang tidak baik. Kelakuan fokus suatu dia pernah bisa. Esok nak hidak Allah. Tekala tibi ganjana. Ibu dia pengen sepotong sini. Makanya tergula ada masukan. Kalau bisa ada ke Bapak Ketua mereka. Dikonsep semua pengesemponya dari masing-masing kakak dicoret semua beri kemudian difatihkan tiap pertemuan itu justru lebih bagus. Tapi setiap kakak masing-masing keturunan pengesemponya sampun tinggal punya ditulis semua kemudian disetor ke ketua sehingga dalam setiap pertemuan juga bisa esok nakidak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini insyaallah satu masukan. Alhamdulillah. Dan kita sangat beruntung. Kedua anak keturunan macam gak itu. Bang sepo sampun tinggal tunjaran mereka, itu tidak akan pernah putus orang panjenengan. Bahkan ketika ngulat di macam menikah,
para beliau almarhumin panika ngolatih dek ke kita istop syarubih dan mereka bunga bahagia. Tapi naudzubillah mula nak foto letak enggak dek ke pengesepona. Namun para pengesep almarhum panika kipat pun doa ya Allah lama tunailah jangan matikan mereka sampai panjenengan ajunan Gusti doa apa yang hadiah apa yang hidayah petunjuk dari mereka. Jadi orang pengesepuh sampun tinggal-tinggal mereka masih punya kesempatan untuk mendoakan nak botona ikut cuma tak bisa nyoba kiamat ini. Benar? Jadi mun karena botona ini bisa. Nah ketika kuncoma dan gula sarang panjenengan saya nyokonan kereng mate tak kenging. Jadi pas yo putar kalau burun tentu pas nabu ko anu bu tak kenging. Tak kenging. Jadi sekenging paling kenyon dan Allah tawassul lebat reng suah. Kenapa tawassul? Tawassul paling kata tretan cek saking abek tak duken iki kan alat. Yang alat. Dan gula sarang panjenengan tak duken ala awi-wi legale paling kata tawassulnya. Tawassul. Jadi abah tak duga maka tawassul dari orang-orang bagus. Saya tawassul dari orang yang sebagus atau tawassul dari amal perbuatan saya. Contoh lambat sekali ya. Pada para tabiin pada ketiga orang pada merantau pas masuk dalam gua, kemudian gua pada tertutup dengan batu. Kemudian ketika setelah mereka ampun putus asa. Pada akhirnya ada seseorang mereka punya ide kangkui adua dengan Allah. Lepas ini matur dengan Allah, Gusti. Dan gue lagi guru semangkat lah alat ini orang sepuh ini sesangat sepuh. Mulakar amal dan gue kata terima. Dan gue lah atau sudah ajar kalau bersebut macam mereka nyoon dan gue kata buka akib itu mereka. Artinya apa? Kalau akan fokus mereka dijadikan alat dari orang-orang sesai. Misalnya terkulis sering panjenengan mau berbuat apa pertama tawassul ke Rasulullah, tawassul para sahabat, para tabi'in para ulama. Lepas ini tawassul ngampong bersena orang sepratu dengan Allah karena abad mereka kurang pratu dengan Allah. Sehingga ini hal macam keadaan sangat sangat mendukung betul-betul bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala malah manter setuju penerus dari Pak almarhum Bapak Baisuni parni sehat dengan Allah Subhanahu Wa Taala parni giat terus alaksanaki dan seterusnya pakai kumpul balik dengan Allah Subhanahu Wa Taala amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para rabu sebenarnya gelamul jaki apa juga pentingnya macam kadin toh sekadin toh dan gula ampun sebelum penting beri tugas dengan Allah alaksanaki pas Ramadan sangat belas Allah dan gula ini selama 1 tahun dari bulan Syawal tahun nada sampai bulan Reba tahun nada ibarin ampun banyak kelakuan tu tak terbit tondok Allah saya susah sealanggar bereng se epakon itin aki kelakon atau alako susah situng kelakuan se epakon tapi tina namun kaduto kalabun belas Allah kalan debu man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang siapa senang bulan Ramadan kalau berdasar puasa ini keiman percaya jejak perintah Allah dan juga ikhlas semata-mata karena Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi dosa setuju seporah san Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin. Tentu dan berdasar panjenengan mun puasa kita ribuan sebulan terima tentu sering panjangan bersih tadi itu sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala manter setuju amal perbuatan kita selama Ramadan keterima dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pun cuma paling kemasukan paling tidak untuk persiapan puasa bulan depan tahun depan. Mana bi puasa paling kedepak bulan Rasulullah kamin sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atsi. Banyak orang yang puasa tapi orang itu oleh ganjaran apa dari Allah saya oleh kun lapar berpelka. Nah ini kak kita nyaman puasa kenapa menikah puasa orang saya tak bisa aja genap karena orang yang puasa itu bukan hanya mencegah dari makan dan minum tapi segala anggota badan kita lesan kita para tegang sebiasa kita lecet umpamanya sebiasa mempromosikan barang-barang yang tak benar Pak
Lihat ini kak, si bisa menggagalkan kegencaran puasa. Ya, kemudian potong mata pada TV, rola kan perbuatannya ini. Lah itu namanya rasana. Arasanan kak itu ngecaca kecuban orang sedangkan ada kongku. Ya mentah ada kongku ngecaca fitnah lah menyebutkan rasana. Fitnah arasanan mereka menggagalkan atau menggagalkan pahala puasa. Artinya orang tak ikut cerita Allah, orang tidak bisa jaga mulut. Tidak menjaga mulut, tidak bisa menjaga telinga, tidak bisa menjaga mata, maka termasuk hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Tapi yang malar manter dan kulisan panjenengan ki sepor abi Allah, seterusnya amal ibadah puasa kita agar mesra Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena manusia ada hubungannya hablum minallah dan hablum minannas. Puasa Ramadan sesebulan mereka tak bisa menghapus dosa antar manusia. Mereka belum jauh bisa hapus sedekah Allah. Sedangkan kita benar, apolong benar manusia. Apa boleh benar orang lain kadang setelah tanah. Mereka ada konflik, sekoni, ada permusuhan, ada kata-kata kurang bagus, ben kancam, ben besar. Setiap manusia tidak ada yang tidak bersalah. Setiap manusia tidak ada yang tidak berdosa. Jangan merasa bersih, jangan merasa suci siapapun orangnya. Kenapa? Karena ini sudah dikatakan Rasulullah, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia paling berdosa dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Milih ke pertemuan silaturahim atau dikatakan halal bihalal semacam keadito sangat bagus saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Cuma kadang-kadang makin kadang-kadang ada gap mon keluarga menikah penapa status sosialnya tak padat, kadang-kadang pak todus aja umpama. Misalnya umpamanya situngnya anti alpat umpamanya situngnya kini grand umpamanya kadang lah pak todus aja umpama. Status sosial tidak jadi masalah. Seperti kita tetap bersilaturahim, kemudian jalin hubungan antara yang satu dengan yang lain. Kita sangat disayangkan ketika di alam dunia menikah, sekalipun epari keuntungan berupa materi, berupa harta benda, jabatan, sedikit, kemudian pas lupa kesalahan sangat disayangkan. Apapun status sosial kita, maka kita tetap sebagai manusia yang penuh dengan kesalahan. Makanya aku kalau macam keadaan itu tidak lain gunanya kangku saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Sepenakan ke masjid, anak ke orang tua, laki ke bini, itu biasa. Ini urutan dalam orang aseporo menikah, urutnya macam mereka. Orang aseporo urutnya mon anak menikah orang tua, alek ke kakak, penakan ke masjid, jadi balik masjid, jadi nyongkong ke penakan. Itu urutannya memang secara adabiah, secara tata krama. Bini asepor selaki, sekalipun kadang-kadang selaki banyak antara jangan menjadi nomor kadang selaki, kadang betul enggak. Tapi apapun alasannya memang urutannya adabiahnya seperti itu. Tapi tak perlu asepor yang lain geluh mungkin dalam keluarga kita amanah. Terutama anak dan orang sepuh. Lah makin kan cuma sedang milenial. Letak parlo kadang-kadang orang sepuh kadang-kadang dianggap kuno, dianggap kulon umpamanya. Lah letak parlo letak musim macam makin tak level kanak-kanak makin umpamanya. Perlu pertemuan macam kadin toh tak setuju. Takut tersenik ini diperkenalkan keluarga bagaimana sehingga terdidik ke anak kita. Jadi monitorot anak taoning dek kebunga sepuh. Kemudian bagaimana anak terhadap orang sepuh, levelnya sangat berbahaya. Sehingga pertemuan macam itu sangat banyak keuntungannya. Dekat almarhum menikah untung, dan kita seperti odiki untung. Kemudian dan anak-anak segini kita mendidik, sehingga urusan anak-anak rame, urusan anak-anak ini namanya anak-anak. Menakan apa yang petunjuk pola pesakit ini tidak bisa. Ibu ini anak-anaknya menilai. Artinya apa? Anak-anak punya dunia sendiri. Pun cuma bagus disebut di tempat lain, malah apolong berenakan kerja umpam. Tapi ini sangat-sangat bagus dalam hal macam itu, sehingga anak terutama dari orang sepuh apapun
keberhasilan daripada anak bodoh panika tidak lepas daripada usaha orang sepuh. Pertama adalah doa daripada orang sepuh. Kita ingat kepada seorang remaja yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni panika seorang remaja dari Yaman. Keturunan orang sepuh bini sangat sepuh, lumpuh, bungkuk ampun letak tak bisa berdaya apa-apa orang sepuh. Namun Uwais Al-Qarni menikah mulai kini punya cita-cita ingin merawat orang tuanya yang semaksimal mungkin. Bahkan dalam hal macam kata aku naikin anak dari Yaman apun minta haji ke Mekah yang namanya Umi orang sepuh ini. Sehingga Uwais Al-Qarni mulai kena memang sudah latihan sampai elek-elek datang genah melek empek kini tapi kandeng sampai tas kuno. Mulai kini tapi kandeng tas kuno kemudian apa? Kemudian latihan benar di Uwais Al-Qarni pekol impun ke atas benar menikah. Latihan kenapa? Karena ingin menggendong orang tua dari Yaman ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Dan alhamdulillah ini sudah tercapai. Setelah depak ke Mekah menikah, maka orang-orang yang terhormat seperti Rasulullah, para sahabat, tidak ada yang tidak kenal kepada Uwais Al-Qarni. Ternyata Uwais Al-Qarni menikah walin Allah, saya tidak kenal oleh orang biasa, tapi dikenal oleh Rasulullah dan matinya juga dikerbuti oleh para malaikat. Apa kerjaannya tidak lain? Karena sangat mengabdi kepada orang tua. Jadi anak pada alih-alih generasi muda memprosukses tidak lain hormat orang tua, terutama orang tua bini. Kenapa ada terutama? Karena Rasulullah ketika sahabat tanya dari Rasulullah, siapa yang layak untuk saya hormati ya Rasulullah? Maka Rasulullah jawab, ummuka. Siapa lagi Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi Rasulullah? Abuka. Jadi Rasulullah berikan tunjuk sepantas untuk dihormati yang pertama mereka Rasulullah debut kali ibumu. Kemudian yang keempat baru bapakmu. Maaf, bukan bapak dikesampingkan, tidak. Kenapa harus ibu 3 kali, bapak 1 kali? Karena bapak tidak bisa melaksanakan tugas ibu 3 hal. Ngandung kuncuma ibu, bapak nyol siolam, kuntumanya beki elang, hasilnya tekus sebini. Yang kedua melahirkan, luar biasa perjuangan mati dengan hidup. Ibu waktu mau melahirkan bawan gorowan sampai nggak dikukus dia memang bertanya dengan jatah tak keluar yang bingung tapi orang ngomong ini bungkus. Nah ini yang kedua. Yang ketiga menyusui. 3 hal yang tidak bisa dikerjakan orang tua. Makanya Rasulullah mengatakan ummuka, ibumu, hormati ibumu. Ya, mula anak letak ngormati dekat ibu, apapun yang dimiliki, itu tidak akan pernah barokah. Jadi mulai makin anak-anak ale-ale terus sukses usahanya, apapun cita-citanya, maka orang tua terutama ibu jangan pernah ditinggal. Mau kemana songkem kepada orang tua terutama ibu. Lebih-lebih apabila punya hajat yang besar, minta betul sogono orang sepona. Inom kalau perlu. Iya so betul lu yang kotor sih, lu tahu penyakit. Coba penyakit dokter kalau tuh penapung mau betul ya nom sih. Lalu nikah, bersih keluar becain benda apa bagus. Malah orang lambat kalau anak foto punya ingin kita yang besar, lebat kankangan orang sepuh ini. Kenapa? Karena menyatakan bahwa abe sangat lemah tidak ada artinya di hadapan orang tua. Sehingga sangat makin pergi diperlukan didikan macam kadin toh, karena anak-anak ini pun sudah dicekoki dengan budaya-budaya luar, sehingga orang sepuh lambat orang sepuh pun cuma kebaran SD kadang berista keluar. Nah anak pun sarjana ini dan itu, pangkatnya ini dan itu, kadang letak yang kebumbaman orang sepuh. Nah mereka sangat pemahaman yang sangat keliru, sehingga hal macam kadin itu perlu dididikan, perlu diberitahukan kepada anak kita, sehingga barokah dari orang sepuh mereka tetap akan mengalir kepada anak. Karena apa? Doa yang paling mujarab adalah doanya orang sepuh, bukan doa siapa-siapa. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, malam yashkurillah, malam yashkurinnas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, sama halnya tidak bersyukur kepada Allah. Siapa yang harus disyukuri pertama? Adalah orang tua. Karena kita ada, karena ada orang tua.
Sehingga kita tidak pernah melawan sedikit pun kepada orang tua. Sampai-sampai di dalam Al-Quran, la takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Anak, jangan kalian mengatakan Artinya kata-kata itu bukan hanya kata-kata. Sikap nyerodeng umpama depan orang tua itu sudah tidak boleh kepada orang tua. Dalam keadaan dan kondisi apapun, misalnya anak foto tepan leso pas ibu bertanya anak melaki anak pas nyorotan umam, tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi sampai membentak. Naudzubillah, apalagi ada anak sampai membunuh orang tua. Itu naudzubillah, naudzubillah. Maka montoro jelena odik lancar alam dunia akhirat, tidak ada lain hormat kepada orang sepuh. Orang sepuh adalah di bawah setelah Rasulullah. Ati Allah, ati Rasul. Apakah dekat Allah, dekat Rasulullah, baru kepada orang tua. Orang tua kecuali ibu-ibu atau perempuan yang sudah beristri. Kalau sudah beristri setelah Rasulullah itu kepada suami tidak. Karena sampean sudah diberikan kepada suami. Allah wa ati Rasul wa atiu ila zaujikunna. Apakah benda Allah orang bini, apakah dek Allah dek Rasulullah ben orang bini. Yang ketiga, apakah benda kelagina. Apakah kepada orang tua begini? Tetap kepada orang tua itu tetap hormat. Maaf, bukan berarti kita Islam menganjurkan seperti itu harus bermusuhan kepada orang tua, tidak. Namun karena memang ketika sudah akad nikah saya pasrahkan atau sudah dijawab dengan qabil tuh nikah, maka semua kewajiban orang tua sudah dialihkan kepada suami. Maka si istri apa katanya suami? Lambat para masa sahabat sekali toh. Rasulullah berangkat peperangan ke Madinah. Ada seorang suami istri yang masih baru. Kemudian suaminya ikut perang sareng Rasulullah. Sebelum namakan perang pesen dari sebenarnya lek kok nora perang dengan Rasulullah. Beentah oleh keluaran dari Roma sebelum engkau datang. Oke, sudah sip. Akhirnya makan tuh. Oleh beberapa hari pas orang seponah sokan. Kau ini ibu tetanggana. Wak ben orang seponah sakit maju kontar dari sini. Apa jawabannya? Maaf, engkau tak bisa keluaran karena engkau tak ada itu di tang laki wak Rasulullah. Akhirnya mulai. Untuk yang kedua kalinya, wak syakaratul maut bertanya apa boleh? Masa bentak nyong terakhir? Jangan kok keborong sabun kabel lagi ke tanderetan, engkau tak bisa nyongok karena bintang lagi tadi. Sampai pernikahan meninggal, bahkan sampai penguburan engkau boleh tak datang. Apa? Satu jawabannya karena bilakeh tak eduki. Akhirnya kiriduh pada waktu itu beda anak durhaka dan semacam mah ucapannya. Ketika Rasulullah rabu, beda sahabat matur ke Rasulullah, ya Rasulullah, istrinya Kak Dinto termasuk anak yang durhaka. Mada iya, eki kento, kone imole pun songkan sampai sangat bahkan sampai penguburan itu tak bisa nyungong. Apa dah? Polanya tak ibu kita pun bisa lagi ketika mau berangkat perang besar tak boleh keluaran. Apa jawaban Rasulullah? Kalau bersikapnya orang bini seperti itu, maka orang bini itu isepor Allah termasuk ibu saya itu mau sampai meninggal kalau ben sebab anak meninggal isepor sampai itu kan. King cuma memangkin fitnah. Memangkin benar dari itu umpama fitnah. Boleh sampai meninggal umpama. Oh gereduh. Padahal itu yang benar. Itu yang benar. Sikap istri itu menguntungkan tuh sana ibu menikah sepor sederajat karena beda anak bini mereka sangat patuh kepada suami. Lah menikah. Lah urusan kadang-kadang beda pertanyaan ini laki kata napa Ustaz kita terserah pun. Menikah. Sehingga dan gue menikah laki hutan pada pangkat laki benar kayak gue cuma saja memang. Tapi umpama beda bini menikah ada dalam keluarga ada hal yang tak cocok ya masa torok sih tak cocok. Karena mereka batasannya la ta'ata li makhluqin ma'a ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita patuh kepada manusia siapapun, apakah itu orang tua, suami atau apa, ma'a ma'siyatil khaliq kalau sekiranya bertentangan dengan hukum Allah. Ini satu sudah paten gitu. Misalnya kelakuan wajib amit keselake tak bagilah tidurlah bagi tak bejeng di rumah umpamanya. Padahal sholat ini perintah Allah. Lah mereka tak patuh, torok suami macam kan. Tapi selama tidak bertentangan tunjuk
daripada suami itu wajib dikerjakan. Paling kecilin kebaikan. Jalan kebaikan. Nah, paling tidak suami harus mengerti juga, jangan mentang-mentang waktu raja umpamanya. Kau kan penguasa dan bina semuanya Allah tidak. Sehingga ini mahal karinko, terutama dalam kesalahan. Setuju manusia punya kesalahan, ngira kita adanya silaturahim kanto, upayakan kan menjadi ajang kanto saling maaf-maafkan. Karena sekarang itu pemberitaan terakhir, orang odi nang dunia panikah mun tak asepora, pagi rugi. Ya toh. Kayak benar Rasulullah kepada sahabat, Rasulullah tanya, "Atadaruna manil muflis?" Sahabat bentau orang bangkrut. Qalu, mereka sahabat ada, "Al-muflisu man la dirham lahu wa la mata." Iki orang bangkrut kan itu Gusti, selambu asal banyak dunia na mustadid sama sekali. Qala Rasulullah bebu, "Al-muflisu min ummati." Orang bangkrut dari tang kelompok, tang golongan, tang umat Arya, pagi beda tang umat, neng ke akhirat banyak ibadah sholat. Beda situng orang ibadah sholat rajin istiqomah. Kemudian puasa tak pernah tombol, malah nambahi pas sunat, pas Senin Kemis, pas Daud, ayam mulbet macam-macam puasana. Kemudian sedekah zakat, apa lancar saja. Setelah amal penikah di orang penikah efek dari ke akhirat, efek kelaban mendapatkan surga karena dengan amalnya. Namun orang penikah banyak dosa, banyak salah ke orang. Begitu mau berangkat ke surga, apa yang malaikat ini stop di malaikat, bi menasa stop malaikat derma. Nih kelambut datang ke dan kulit salah itu namanya. Kalau nak kelar menikah, isa ke korupsi, isa ke aja mama. Lah makin dan kulit tak bengat salah benar, makin minta abelisin. Akhirnya emotong ngaki pun kebagusan bagi. Ampun luah, katakan luang 100 pun, ampun sisanya. Makan boleh deh, pakai tengah jalan, stop boleh. Dan gula karena masyarakat yang lemah, lambung dengan adik kekuasaan, dan gula seni kami minta abelisin makin, bagi boleh amal. Dari banyak salah, tak pernah sekolah dalam dunia. Si asal orang yang paling banyak amal masuk ke surga, lepas ini sampai tadi sekali amal bagus, iseraki ke orang. Malah amal bagus letada, kita datang orang lagi. Kemudian ya, akhirnya si awal akan masuk surga, berubah berbalik karena tak pernah sekolah, kakui kesalahan dengan dunia, akhirnya berpaling masuk ke neraka. Lah mereka akibatnya orang seodi sombong, makanya di Rasulullah la tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu congkak, jangan kamu sombong hidup di dunia apapun alasannya. Dan boleh tetap sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang sama, sehingga odi kita sama kita. Si kita aki dan boleh sering pancingan mereka adalah hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin tampilkan setuju seperti yang mau diaki sekali toh barangkali sesekali moga-moga terbiah manfaat apapun sirik ini kita hidup ya mau kedua segini pas nyerang kapri kita mulai kapri bahaya ya. Jadi sekali toh moga terbiah manfaat sesekali hadanallah wa iyyakum ila tariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman kamilan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhamdu bihi al-maqam wa tanfa'u bihi al-qarab wa tu'minu bil hawaij wa tunabbi bihi al-ra'ib wa sunul khawatim wa istasqal ghamam bil karim wa ala alihi wa sahbihi في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم برحمتك يا أرحم الراحمين. صل وسلم تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة والبركات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل وسلم صلاة ثواب خيرات من كل عظيم وذكرك الحكيم ما هللناه وما سبحناه وما استغفرناه فما كبرنا وما صلينا وما سلمناه إلى روح حبيبنا شفينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك نجاة واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ثواب ذلك ونرجى روح حبيبنا وشفيعنا وقرتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته وإخوانه من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين يا شمل الخلفاء الراشدين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين وحفاظ المفسرين وأحمد عنهم في بلادها وخصوصا لروح المرحوم تيسوني وعينه وفرده وفرده بحجة وفرده
وتصلى روح حفظنا ورضى رمسك وصرنا بركة الحمد وضعف لهم الحسنات وكفنا المسلمين ودخلنا الجنة بالآباء والمهدات ارجعي إلى ربي راضية مرضية فتقضي في عبادي ودخل الجنة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم اللهم لا تهلك أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا رب اللهم اجعل قبره رضا بالجنان ولا تجعل قبره مفرطا بفرط النيران اللهم ان كانوا مسلمين فزد في سنين وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاته ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا دعاءنا مقاصدنا نسر الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Oh, dan mana web? Video. Itu sih begini. Bercanda orang yang gimana? Masih gimana ya? Rekam video, foto. Jakarta itu ngomongnya betul-betul. Bos Jakarta yang ngomongnya bagi kebutuhan. Ada macam cuma 10.000 background melarat ya. Terus ke kota amal.
keluarga berencana.